Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ernawati, mahasiswi dari Stikes Megabuana Palopo, program studi D4 Bidang Pendidik. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang tanda bahaya dalam kehamilan. Setiap ibu hamil tentu menginginkan bisa menjalani kehamilannya dengan baik. Selain perlu mengetahui hal-hal yang biasanya menyertai proses kehamilan, ibu hamil juga perlu mengenali beberapa tanda bahaya pada kehamilan agar bisa segera mencari pertolongan medis. Apa itu tanda bahaya dalam kehamilan? Tanda bahaya pada kehamilan adalah tanda gejala yang menunjukkan ibu atau bayi yang dikandungnya dalam keadaan bahaya. Bila ada tanda bahaya, biasanya ibu perlu mendapat pertolongan segera di rumah sakit atau hospital emergency. 9 tanda bahaya dalam kehamilan. Yang pertama adalah perdarahan pervaginal. Perdarahan dapat terjadi pada usia kehamilan berapapun dan bisa menjadi pertanda adanya bahaya yang mengancam baik pada ibu maupun janin yang dikandungnya. Perdarahan pada awal kehamilan dapat merupakan tanda keguguran, sedangkan perdarahan pada usia kehamilan 4-9 bulan dapat menunjukkan plasenta letak rendah dalam rahim. Dan perdarahan yang hebat dan terus-menerus setelah melahirkan dapat menyebabkan ibu kekurangan darah dan merupakan tanda bahaya di mana ibu bersalin harus segera mendapat pertolongan yang tepat dari bidan atau dokter. Yang kedua adalah gerakan janin berkurang atau tidak ada. Dalam keadaan normal, gerakan janin bisa dirasakan oleh ibu pada usia kehamilan 20 minggu pada primipara dan usia kehamilan 18 minggu pada multipara. Normal pergerakan janin adalah minimal 10 kali dalam sehari atau 3 kali dalam tiap jam. Yang ketiga adalah keluarnya air ketuban sebelum waktunya atau KPD. Ketuban pecah dini adalah keluarganya cairan ketuban dari vagina setelah kehamilan berusia 22 minggu. Ketuban dinyatakan pecah lebih dini jika terjadi sebelum proses persalinan berlangsung. Jika ibu hamil mengalami ketuban pecah dini, hendaknya segera memeriksakan diri ke bidan atau dokter karena kondisi tersebut dapat mempermudah terjadinya infeksi pada kandungan yang dapat membahayakan ibu maupun janin. Yang keempat adalah bengkak pada wajah dan tungkai. Adanya bengkak pada wajah dan tungkai yang menyertai kehamilan menunjukkan adanya masalah yang serius. Jika tidak hilang setelah beristirahat dan disertai dengan keluhan fisik yang lain, hal ini bisa merupakan pertanda anemia, gagal jantung atau preeklamsi. Yang kelima adalah demam. Demam yang terjadi dalam kehamilan biasanya disebabkan oleh adanya infeksi, dan apabila hal ini tidak ditangani dengan cepat, maka akan menyebabkan keracunan pada janin yang dapat membuat janin mengalami kematian. Yang keenam adalah mual muntah yang berlebihan. Mual muntah dalam kehamilan merupakan hal yang biasa dialami oleh ibu hamil pada kehamilan trimester pertama. Mual muntah yang terus-menerus akan menyebabkan terjadinya dehidrasi atau kekurangan cairan dan kekurangan kadar mineral dalam tubuh karena banyak cairan tubuh yang keluar lewat muntahan. Di samping itu, hiperemesis juga bisa mengakibatkan rusaknya organ hati dan robeknya selaput lendir, kerongkongan dan lambung yang dapat mengakibatkan ibu mengalami hiperemesis yang berlanjut. Kemudian yang ketujuh adalah kejang. Dalam kehamilan, apabila terjadi kejang, hal ini merupakan pertanda adanya preeklamsi. Biasanya terjadi pada usia kehamilan 20 minggu, walau juga dapat dijumpai lebih awal. Preeklamsi dapat diikuti terjadinya eklamsi yang bisa berakibat fatal jika tidak segera ditangani. Yang kedelapan adalah nyeri perut yang hebat. Nyeri abdomen yang mungkin menunjukkan masalah yang mengancam keselamatan jiwa adalah nyeri perut yang hebat, menetap, dan tidak hilang setelah beristirahat. Hal ini bisa berarti ibu mengalami apendisitis, kehamilan ektopik, ataupun absorsio plasenta, ISK, dan infeksi lain. 9 adalah sakit kepala yang menetap. Sakit kepala seringkali merupakan ketidaknyamanan yang normal dalam kehamilan. Sakit kepala yang menunjukkan suatu masalah serius adalah sakit kepala yang menetap dan tidak hilang setelah beristirahat.
Kadang-kadang dengan sakit kepala yang hebat, ibu mungkin menemukan bahwa penglihatannya menjadi kabur atau berbayang. Sakit kepala yang hebat dalam kehamilan adalah gejala dari preeklamsi. Kehamilan dapat berlangsung dengan baik, memerlukan 3 poin yang sangat baik. Yang pertama adalah support keluarga, yang kedua adalah support tenaga kesehatan, dan yang ketiga persiapan menjadi orang tua. Support keluarga. Agar kehamilan dapat berjalan lancar dan ibu dapat mengadakan hubungan yang sehat dengan bayinya, ibu harus menerima kehamilan dengan baik, kemudian menghilangkan rasa takut terhadap persalinan, dan yang ketiga menerima peran baru sebagai orang tua. Sedangkan support atau dukungan dari tenaga kesehatan, dalam hal ini petugas kesehatan atau bidan mempunyai peranan penting dalam memberikan support melalui support moral, kemudian menjadi fasilitator, yang ketiga menjadi pendidik. Persiapan menjadi orang tua. Sebagai orang tua yang baik, kita harus melakukan persiapan agar bisa menjalankan peran dengan baik dan benar. Reaksi ayah yang pertama adalah bangga mempunyai keturunan, yang kedua harus memperhatikan keadaan ibu yang sedang hamil, dan ketiga harus menghindari hubungan seks. Demikianlah penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.